Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mukhtasar Abi Jamrah namanya. Mukhtasar Abi Jamrah. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita ulang dulu yang kemarin. Kita ulang makna sekali. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala syaikhu, yang kemarin, perhatikan, kalau ada yang ketinggalan makna bisa diulang. Berkatalah oleh Syekh. Siapa Syekh itu? Abu Muhammadin. Kunyahnya Abu Muhammad. Siapa namanya? Abdullahi. Siapa Abdullah itu? Ibnu Sa'din, anaknya Sa'ad. Siapa Sa'ad itu? Ibni Abi Jamrah. Ibni Abi Jamrah, putra Abi Jamrah Al-Azdiyu. Azdiyu kemarin naik kepada Syekh Abu Muhammad. Abu Muhammad yang Al-Azdiyu, yang bersuku Azdi, radhiyallahu anhu. Semoga meridai oleh Allah untuk beliau. Apa kata beliau kemarin? Ya. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Bermula pujian itu bagi Allah, akan hak memujinya Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Bermula salat dan salam itu kepada pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Muhammadin, Nabi Muhammad al-khirati, Nabi Muhammad yang pilihan, min khalqihi, dari makhluknya Allah. Wa ala sahabati, dan kepada para sahabat, as-sadati, yang menjadi pemimpin. Oh ya. Ya. Al-mukhtarina, yang terpilih mereka. Wa ala sahabah, dan salawat dan salam kepada para sahabat, as-sadati, yang menjadi pemimpin, al-mukhtarin, yang terpilih, li suhbatihi, untuk menemaninya Nabi. Wa ba'du, dan sesudahnya basmalah, hamdalah, salah dan salam. Falam makan al-hadisu wa hifduhu, maka manakala adalah hadis, wa hifduhu, dan menjaganya hadis, itu min aqrabil wasaili, dari yang paling dekatnya perantara, ilallahi, kepada Allah azza wa jalla, bimuqtadal asari, sesuai dengan yang dipahami dari asar. Pada demikian, faminha, maka sebahagian darinya asar itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man adda ila ummati hadisan wahidan, barang siapa yang menyampaikan ia kepada umatku akan hadis yang satu, yuqimu bihi sunnatan, yang melaksanakan ianya umatku, akan satu sunnah, au yaruddu bihi bid'atan, atau membantah ia, atau damir yuqimu kembali ke man juga boleh, umati muannas. Barang siapa yang menyampaikan ia kepada umatku akan satu hadis, yuqimu, yang melaksanakan ia man, dengannya hadis akan satu sunnah, au yaruddu bihi, atau membantah ia dengannya hadis akan satu bid'ah, falahul jannatu, maka bagi siman itu sorga. Ini arti aja. Wa minha, dan sebahagian darinya asar itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati, barang siapa yang menjaga ia kepada umatku hadisan wahidan, akan hadis yang satu, kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyan, niscaya adalah baginya siman itu pahala 71 nabi, siddiqan, nabi yang siddiq. Wal asaru fi dzalika kasirun, dan bermula asar. Asar kemarin ucapan para sahabat atau tabi'in. Bermula asar pada demikian itu banyak banget. Banyak banget asar yang menyatakan kelebihan menjaga hadis Nabi. Ya. Ustaz, hampir nanya kotor tengku. Enggak ada. Aman. Belum. Ntar hari Jumat aja. Hari Rabu. Oh, enggak usah. Mana tadi? Ya. Wal asaru fi dzalika katsiron, dan bermula asar pada demikian itu banyak. Wa raaitul himama qad kasurat an hifdhiha ma'a kasrati kutubiha. Dan saya melihat, al himama, akan tekad, qad kasurat, sungguh melemah ianya tekad,
atau terbatas ianya tekad kemarin. An hifdhiha dari menghafalnya asar kan atau hadis. Ma'a kasrati bersama banyak kitabnya asar. Kenapa orang lemah dari menghafal asar, menghafal hadis? Min ajli asanidiha, karena sanad-sanadnya hadis tadi, sanadnya asar. Fara'aitu an akhuda min asahi kutubihi. Maka saya melihat an akhuda akan bahwa saya ambil min asahi kutubihi dari yang paling sahih kitab-kitabnya asar, kitaban akan satu kitab, akhtasiru minhu yang saya ringkas darinya kitab, ahadisa akan hadis-hadis, bihasabil hajati ilaiha dengan seukuran kebutuhan kepadanya hadis-hadis. Jadi beliau menyatakan kitab hadis banyak banget, panjang-panjang. Jadi saya pengen milih satu kitab, saya ringkas. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Wa akhtasiru asanidaha, dan saya ringkas. Mana saya ringkas saya potong. Akhtasiru saya potong, saya ringkas. Saya potong asanidaha akan sanad-sanadnya asar, sanad-sanadnya hadis. Ma'ada rawiyal hadis, selain perawi hadis. Itu yang kemarin udah. Beliau akan membuat satu kitab hadis. Artinya bukan membuat dari awal. Ada kitab hadis sudah dikarang oleh ulama lain, beliau tinggal milih satu. Kemudian kitab hadis itu beliau ringkas, beliau pendekkan, beliau hilangkan sanad-sanadnya, perawi-perawinya selain satu perawi pertama yang paling dekat dengan Nabi. Itu beliau tulis. Fala buddha, maka tidak boleh tidak, minhu darinya perawi hadis yang pertama. Begitu beliau ringkas, kitabnya jadi pendek. Fayasuhula hifduha. Ini fa sababiyah. Jadi di depan dia ada an. Kan ada jawab bil fa kan? Huruf nasab kan? Jawab bil fa ini. Fayasuhula, maka bahwa mudahlah oleh hifduha, oleh menghafadznya hadis. Wa taksural faidatu fiha, banyaklah oleh faedah dalamnya hadis. Insyaallah taala, insyaallah. Jika Allah berkehendak jadi mudah. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Masih yang kemarin. Fawaqa ali, maka jatuhlah bagiku, jatuh pilihan. Maka jatuh bagiku ayyakuna kitabal Bukhariya, Bukhariyi. Fawaqa ali, maka jatuh bagiku ayyakuna, oleh bahwa ada ianya kitab itu kitabal Bukhari, kitab Bukhari. Akhirnya beliau memilih kitab Sahih Bukhari yang tebal itu. Beliau ringkas. Beliau beri nama nanti dikenal dengan Mukhtasar Abi Jamrah. Ini asalnya Sahih Bukhari. Nah, jadi antum semua kalau udah khatam kitab ini seperti sudah membaca Sahih Bukhari. Mirip-mirip. Jarang-jarang orang yang baca Sahih Bukhari kan? Ini kita udah baca nih. Fawaqa ali, maka terjatuh bagiku, terpikir bagiku ayakuna, oleh bahwa ada ianya kitab itu kitab Al-Bukhari, kitab Imam Bukhari. Beliau milih kitab Imam Bukhari daripada kitab-kitab imam lain. Kenapa? Likaunihi min as-sahiha. Karena adanya kitab Imam Bukhari. Kaunihi, kembali ke Imam Bukhari. Likaunihi, karena keadaannya kitab Imam Bukhari min as-sahiha. Itu yang paling sahihnya kitab. Likaunihi, dan karena keadaannya Imam Bukhari rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah Ta'ala, itu kana minas sholihin, ada ianya beliau dari orang yang soleh, orang yang sempurna kesalehannya. Wa kana mujabat da'wati, dan ada ianya Imam Bukhari itu mujabat dakwah, yang dikabulkan doa. Nah, kabulkan doa. Wa da'a liqarihi, dan mendoa ianya beliau bagi orang yang membacanya kitab. Kitab Imam Bukhari makbul doa. Beliau berdoa siapapun yang baca kitab saya agar paham dapat bimbingan Allah. Dengan membaca kitab beliau insyaallah kita juga dapat kan? Nah itu maksudnya. Karena mujabat da'wati, adanya beliau itu yang dikabulkan doanya. Wa da'a liqarihi, berdoa ianya beliau untuk orang yang membacanya kitab. Ya. Wa qad qala li man laqituhu minal qudatil ladzina kanat lahumul ma'rifah. Dan sungguh telah berkata bagiku, oleh siapa berkata? Man fa'il qala. Man laqituhu, oleh orang yang aku temui akan dia, minal qudha, dari para hakim-hakim, alladzina, yang kanat lahum, yang adalah bagi mereka para qudha itu ma'rifatu, ilmu, warihlatu, dan perjalanan, amman laqiya, dari orang yang menemui ia, minasadatil mukarri lahum, dari tuan-tuan yang diakui bagi mereka, bil fadli, dengan keutamaan.
Kata Syekh Abi Jamrah, faqad qala li, sungguh berkata bagiku, kata Syekh Abi Jamrah. Siapa yang berkata? Man lakituhu, oleh orang-orang dulu yang aku menemui akan dia. Minal qudat, dari orang-orang bijak yang saya temui. Di mana orang bijak itu, hakim-hakim itu dia punya ilmu, punya ma'rifah tentang hadis. Warihlatu, suka melakukan perjalanan untuk mencari hadis. Dia berkata kepadaku, dia mengambil aman dari orang-orang yang menemui ia dari tuan-tuan yang diakui bagi mereka dengan kelebihan. Mereka yang berkata kepada saya, mereka dapatkan dari orang-orang sebelumnya, yang orang itu diakui keilmuannya. Apa katanya? Inna kitabahu, sesungguhnya kitabnya Imam Bukhari, ma kuri'a, tidak dibaca akan dianya kitab, fi waktu syiddatin, pada waktu susah. Syiddah susah juga boleh, berat. Illa furrijat, kecuali dironggarkan akan dianya syiddah. Soalnya kitabnya Imam Bukhari itu ma kuri'a, tidak dibaca akan dianya kitab fi waktu syiddah, pada waktu susah, illa furrijat, kecuali dilonggarkan akan dianya kesusahan. Itu kelebihannya, ada fadilah, berkah. Wala rukiba bihi fi markaben, dan tidak dikendarai dengannya kitab Bukhari, fi markaben, dalam satu perahu, dalam satu kapal. Fagharikat kattu, maka tenggelam ianya markab sama sekali, enggak. Wala rukiba, tidak dinaiki dengannya kitab, tidak dinaiki dengan membawanya kitab. Fi markabin, dalam satu perahu, dalam satu sampan. Fagharikat, maka tenggelam ianya sampan sama sekali, tidak. Orang yang nyebrang laut bawa kitab Imam Bukhari, enggak tenggelam. Belum pernah kejadian tenggelam kapal. Ini kata beliau, selamat, berkah. Faraghibtu ma'a barakatil hadis. Nah, ini baru mulai pelajaran hari ini ya. Faraghibtu, maka aku senang, aku suka. Ma'a barakatil hadis, bersama berkah hadis. Fitil kal barakati, dalam demikian berkah-berkah. Maka aku suka ma'a barakatil hadis, bersama berkahnya hadis. Fitil kal barakat, dalam demikian berkah-berkah. Udah hadisnya penuh berkah, hadis Nabi. Orang yang mengarang kita hadis penuh berkah, saya ringkaslah kitab beliau biar kita dapat banyak berkah. Kenapa beliau suka kepada keberkahan? Lima fil qulubi minas sodai, karena yang ada dalam hati dari karat-karat. Ya, sodai, karat. Lima fil qulubi, karena yang ada dalam hati minas sodai, dari karat-karat. Fala'allahu, fala'allahu apa fala'allah? Enggak ada hu. Ada. Kitab, coba mana itu? Fala'allah. Ada fala'allahu. Ya. Fala'allahu, maka mudah-mudahannya hal dan sya'an. Hal dan sya'an. Bifadlillah, dengan kekarunia Allah. Ayyak syifa, bahwa membuka ianya Allah. Atau fala'allahu kembali ke kitab juga boleh. Maka mudah-mudahannya kitab hadis yang beliau kumpulkan. Bifadlillah, dengan karunia Allah. Ayyak syifa, bahwa membuka ianya Allah. Amma biha, dari ma yang ada di hati. Biha, di hati. Mudah-mudahannya hal dan sya'an. Bifadlillah, dengan karunia Allah, bahwa membuka ianya Allah. Amma biha, dari ma yang ada dalamnya hati. Mudah-mudahan dengan berkah menulis kitab ini, segala karat dalam hati hilang. Wa ayyu farija syadidal ahwa, dan bahwa melonggarkan ianya Allah. Yufarija, melonggarkan. Furijat udah ada tadi. Wa ayyu farija, bahwa melonggarkan ianya Allah. Syadidal ahwa, akan kerasnya hawa nafsu. Hawa nafsu yang alati tarokabat. Tarokabat, yang banyak ia, yang berlapis-lapis ia. Alaiha, di atasnya hati. Nah. Wa ayyu farija, dan bahwa melonggarkan ianya Allah. Syadidal ahwa, akan kerasnya hawa nafsu. Yang tarokamat, yang berlapis-lapis ia, yang banyak ia. Alaiha, di atasnya hati. Jadi harapan beliau, hati beliau bersih dengan berkah menulis kitab hadis. Wala'alla bihamli tilkal ahadis, dan mudah-mudahan dengan membawa hadis itu. La'alla bihamli tilkal ahadisil jalilah, dan mudah-mudahan
dengan membawa demikian hadis. Mana membawa? Menulis untuk sampai ke orang lain. Ya kan? Mudah-mudahan dengan membawa demikian hadis-hadis yang jalilah, yang mulia. Tu'fi. Di kitab saya tu'fa tapi tu'fi. Menyelamatkan ia. Tu'fi apa yu'fi? Tu'fi. Ya, tu'fi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan membawa hadis-hadis yang mulia itu tu'fi, menyelamatkan ianya hadis. Hadis bisa menyelamatkan nggak? Yang menyelamatkan Allah kah? Ya, dengan sebab hadis. Ini sebab nggak apa-apa. Kembali ke hadis, tapi yang menyelamatkan Allah dengan sebab mengarang kitab hadis. Hadis nggak bisa menyelamatkan kita. Mudah-mudahan dengan membawa demikian hadis-hadis yang mulia itu tu'fi, menjaga ianya hadis yang mulia tadi. Artinya Allah menjaga saya dengan sebab hadis. Minal gharaki, dari tenggelam. Fi buhuril bid'ah. Bahrun bahrani buhur, udah banyak kali ketemu itu kan. Tadi ta'lim juga ketemu. Fi buhuri, dalam lautan bid'ah. Bid'atun bid'atani bid'ah. Menjaga ianya hadis-hadis yang mulia dari tenggelam dalam laut-laut bid'ah. Wal asami, dan dari laut-laut dosa. Asam juga jamak. Jadi harapan beliau semoga nggak terjatuh ke dalam bid'ah. Selama kita mengamalkan sunnah, jauh dari bid'ah. Kalau kita nggak ngamalin sunnah, langsung terjatuh dalam bid'ah. Nah, ini baru. Falamma kamulat. Maka manakala sempurna ianya kitab yang saya ringkas. Falamma kamulat, maka manakala sempurna ianya kitab. Bihasabi ma wafaqallah, dengan seukuran ma yang memberi taufik oleh Allah kepadanya ma. Jadi ma itu sebenarnya nggak perlu diartikan sebenarnya kalau udah paham. Gini maksudnya. Falamma kamulat, maka manakala sempurna ianya kitab. Bihasabi ma wafaqahullah, dengan seukuran taufik Allah. Nah itu. Jadi ma itu nggak ada maknanya. Ma itu ya taufik. Cuma biar enak, pakailah ma. Maka manakala sempurna ianya kitab. Bihasabi ma, dengan sekira-kira ma, yang memberi taufik oleh Allah kepadanya ma. Nah. Fa'idha, maka ternyata. Idzan fujaiyah. Pernah dengar kan? Fa'idhan, maka ternyata. Ya, ternyata artinya. Hiya salasu mi'ati hadisen. Maka ternyata dianya kitab hadis. Itu salasu mi'ati hadisen. 300 hadis. 300 hadis. Ghaira bid'an, selain sedikit. Ghaira bid'an, kurang sedikit. Ghaira bid'an, selain sedikit. Gini. Orang Arab, dengarin dulu artinya. Orang Arab itu angka 5 sampai 7 atau sampai 9 disebut bid'an. Kalau disebut bid'an, saya beli bid'ah anak aja. Saya beli bid'ah kambing, ya kan? Mana bid'ah kambing 5 sampai 7 ekor kambing. Saya memiliki bid'ah kambing misal. Biar mudah. Saya memiliki bid'ah kambing. Apa bid'ah itu? 5 sampai 7 sampai 9, enggak sampai 10. Itu bid'ah namanya. Jadi kata beliau, faidha, maka ternyata dianya hadis tadi, atau dianya kitab hadis, salasu mi'ati hadisin, itu 300 hadis. Ghairu bid'an, selain sedikit. Maknanya 300 kurang, paling kurang 7 atau kurang 9 kan? Nah, itu maknanya. Paham ha? 300 kurang sedikit. Ya, gimana Fatayat? Ya, itu dia. Kata beliau dalam hadis dalam kitab ini ada 300 hadis kurang sedikit. 300 kurang 7 atau kurang 9 lah. Nah, jadi 290 sekian hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Pas lah untuk setahun belajar. Kalau nggak ada libur-libur. Sehari satu hadis ya. Tahu nggak tahu. Ini kita mukadimah udah 2 kali nih. Belum masuk hadis. Nah. Dah. Fakana awaluha kaifakana bad'ul wahyi dari Rasulillah. Maka adalah awalnya kitab atau awalnya hadis atau awalnya 300. Nah. Fakana awaluha, maka adalah awalnya hadis. Nah, maka adalah awalnya hadis itu
kaifa kana badul wahyi, bagaimana adalah permulaan wahyu li Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya begini, harus paham maknanya ini. Kalau kita buka Sahih Bukhari, di sana ada bab-bab. Ada bab pertama, bab kedua. Di dalam kitab ini nggak pakai bab. Kalau kita buka Sahih Bukhari, di sana tertulis kitab pertama, Kitabu Badil Wahyi, kitab permulaan wahyu, membahas bagaimana Nabi menerima wahyu. Jadi ketika beliau ringkas pun, kitab yang pertama yang ada dalam Sahih Bukhari, beliau taruh pertama dalam kitab ini. Nah itu. Maka adalah awalnya hadis itu kaifa kana badul wahyi, bagaimana adalah permulaan wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruha, akhiru antah kepada awalu, dan adalah akhirnya hadis itu dukhula ahlil jannatil jannata, masuknya penduduk surga ke dalam surga, masuknya ahli surga ke dalam surga. Ahli surga orang yang berhak masuk surga. Orang yang berhak masuk surga masuk ke dalam surga. Nah itu. Orang yang berhak masuk surga kan awalnya di luar surga, masih di bumi kan, meninggal segala macam proses baru masuk surga. Dan adalah akhirnya hadis itu dukhula ahlil jannah, masuknya ahli surga ke dalam surga. Wa in'ama, atau kepada dukhula, dan adalah akhirnya hadis itu in'am Allah, memberi nikmat oleh Allah alaihim, kepada mereka ahlul jannah. Dan adalah akhirnya hadis itu masuknya penduduk surga ke dalam surga. Wa in amallah, dan memberi nikmat oleh Allah alaihim, kepada mereka penduduk surga. Bidawami ridahu, dengan tetap ridhanya Allah fiha, dalamnya surga. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab itu mukadimah agak panjang. Maka belajar dulu. Jadi saya lihat, begitu saya ringkas kitab itu, bab pertama permulaan wahyu. Bab terakhir bagaimana orang yang berhak masuk surga. Dimulai dari wahyu. Wahyu itu kan permulaan kebaikan. Jibril datang membawa wahyu, membawa kebaikan. Yang pada akhirnya kita dapat kebaikan, masuk surga. Kenapa beliau pengen menjelaskan ini? Beliau pengen mengatakan ini nama kitab saya ini sesuai nanti ini. Tidak lanjut. Fasammaituhu, maka saya namakan akannya kitab bimuqtada wad'ihi. Maka saya namakan akannya kitab bimuqtada wad'ihi, dengan maksud pembuatannya kitab, atau dengan apa ya, muqtada yang bagus artinya. Fasammaituhu, maka saya namakan akannya kitab bimuqtada, dengan kehendak, wad'ihi, pembuatannya kitab. Fasammaituhu, maka saya namakan akannya kitab bimuqtada, sesuai dengan kehendak pembuatnya kitab, wad'i, pembuatan. Apa namanya? Jam'an nihayati fi bad'il khairi wa ghayah. Nah, nama kitab. Fasammaituhu, maka saya namakan akannya kitab bimuqtada, sesuai dengan tujuan dibuat kitab. Saya buat kitab ini, saya beri nama Jam'an Nihayah fi Bad'il Khairi wa Ghayah. Kalau kita artikan, mengumpulkan puncak, mengumpulkan akhir dalam permulaan dan puncaknya. Susah. Jam'an Nihayah, mengumpulkan akhir dalam permulaan kebaikan dan dalam puncaknya kebaikan. Seolah-olah begini. Kitab Imam Bukhari dimulai dengan wahyu. Kitab wahyu. Wahyu, Jibril datang membawa wahyu, membawa kebaikan kepada umat, ajaran agama. Ketika orang sudah mengamalkan ajaran agama, sampailah ke puncak akhir perjalanan kita masuk surga. Akhirnya kitab saya namakan dengan Jam'an Nihayah. Saya kumpulkan puncak dari awal kebaikan menuju akhir kebaikan. Disatukan ujung dan ekornya. Nah, itu lebih kurang. Nggak usah diartikan juga nggak apa-apa. Pokoknya nama kitabnya Jam'an Nihayah fi Bad'il Khairi wa Ghayah. Nanti paham nanti. Walam ufarriq bainaha, dan tidak saya bedakan. Baru ngaji tidak capek, jangan saya yang maknain ya. Ya kan?
Antum yang maknain. Saya kasih mufradat aja. Faraka yufariku, farik apa artinya? Faraka. Berarti faraka membedakan. Baina antara tabwib bawaba yubawibu tabwib membuat bab. Coba susun artinya. Walam ufarrik. Dan tidak saya bedakan. Bainaha taranya hadis. Bitabwib dengan membuat bab. Nah, kan gampang. Biar nggak capek nulis lagi. Kalau enggak sebentar habis suara kita ya. Masya Allah. Walam ufarrik dan tidak aku bedakan. Bainaha antaranya hadis bitabwib dengan dibuat bab. Jadi kitab ini kayak satu kitab itu. Dari kitab pertama, hadis pertama sampai 300 hadis. Nggak ada bab A, bab B, nggak ada. Kalau dalam Sahih Bukhari ada. Bab wahyu, bab sholat nanti, bab tafsir Quran kan. Ini enggak disatuin. Kenapa? Raja'a. Apa raja'a? Benar, raja. Rujuk kembali. Ini raja'a. Fi'il raja. Bainar raja' wal khauf. Kita harus bainar raja' wal khauf. Antara harap dan takut. Raja' harap. Tamama yutamimu. Apa? Menyempurnakan. Allahu udah fa'ilnya kan? Li bagiku likul liman qara'a sami'a. Nah, udah gampang berarti ya. Raja'a ayyutamima, karena berharap bahwa yutamimallahu menyempurnakan oleh Allah bagiku. Walikul liman qara'ahu, dan bagi setiap orang yang membaca ia akannya kitab atau mendengar ia akannya kitab. Akan apa Allah sempurnakan? Bad'al khairi bighayatihi, akan awal kebaikan dengan ujungnya kebaikan. Nah, alasan penamaan kitab. Raja'a ayyutamima, karena berharap bahwa menyempurnakan oleh Allah bagiku dan bagi setiap orang qara'ahu yang membaca ia akannya kitab, au sami'ahu atau mendengar ia akannya kitab. Bad'al khairi, akan permulaan kebaikan, bighayatihi dengan ujungnya kebaikan. Jadi beliau nggak pakai pemisah-pemisah antara kitab, nggak ada bab-bab. Tujuannya supaya setiap orang yang membaca kitab ini, termasuk kita kan, yang mendengar, yang nggak membaca dengar, kita upload ke YouTube kan, ada yang dengar kan, dapat juga, masya Allah, agar dia dapat awal kebaikan bersama akhir kebaikan, masuk surga insya Allah kan. Nah itu kalau diamalkan. Itu. Fanas'alullahal karima, maka kita mohon akan Allah yang maha dermawan. Karim itu maha dermawan, mulia. Fanas'alullahal karima, maka kita mohon akan Allah yang maha karim. Rabbal arsyil karim, Rabbal arsyil azim, akan pemilik aras yang besar. Rabbal arsy, Tuhan aras, pemilik aras. Azimi, naat kepada arsy. Aras itu besar juga. Makhluk Allah paling besar katanya aras. Fanas'alullaha, maka kami mohon akan Allah yang karim, yang dermawan. Rabbal arsy, pemilik aras. Al-azim, yang aras yang besar. Akan apa kami mohon? Ayyaj'alaha liqulubina jalaan, bahwa menjadikan ianya Allah akannya kitab hadis tadi. Liqulubina, bagi hati-hati kami. Jalaan, akan penerang. Nah, kami mohon kepada Allah yang karim, pemilik aras yang besar. Ayyaj'alaha, bahwa menjadikannya Allah akannya kitab hadis. Liqulubina, asalnya jalaan, akan sebagai penerang. Liqulubina, bagi hati kami. Hati kami gelap gulita, banyak dosa, dengan kitab ini bisa jadi penerang. Walidai dinina, syafa'an, ini bukan syufa'a itu. Di kitab syufa'a kan? Salah itu. Nah, mana tadi? Saya lihat syufa'a. Syufa'a salah. Syifa'an, syafaat, sembuh. Tulis saja di bawah, dicoret dikit, dikurung, kasih. Nah ini, jangan dicoret, hilang semua. Walidai dinina, walidai kita atas liqulubina, dan bahwa menjadikan ya Allah akannya kitab walidai dinina, bagi agama, bagi penyakit agama kami.
lidai penyakit. Bagi penyakit agama kami syifaan akan obat. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Penyakit agama maknanya dosa. Dosa itu obatnya taubat. Banyak melakukan kebaikan seperti beliau mengarang kitab hadis. Ayyaj'alaha apa menjadikannya Allah akannya kitab hadis liqulubina bagi hati-hati kami jalaan penerang. Walidai dinina dan bagi penyakit agama kami syifaan atau syafaan sebagai obat. La syifaa illa syifa'uk. Syifa baca. Bukan syafa, syifa. Syifaan sebagai obat bimannihi dengan karunia-Nya Allah. Dengan karunia atau nikmatnya Allah. La rabba siwahu. Tidak ada Tuhan selainnya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina. Semoga selawat Allah senantiasa tercurah kepada junjungan kita. Siapa beliau? Muhammadin, Nabi Muhammad. Khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baru selesai mukaddimah, Masya Allah. Nah, itu dia mukaddimah. Nah, coba lihat lagi apa arti yang kurang mantap. Di dalam banyak faedah-faedah, nggak sempat kita baca. Kita baca di luar dulu lah, santai. Kalau udah lancar nanti, nggak perlu nulis-nulis makna, baru ngaji dalam. Udah lancar. Wa'in? Di mana? Halaman 11. In'am, memberi nikmat. An'ama yun'imu in'am. Dan memberi nikmatnya oleh Allah. Idhofah masdar kepada fa'ilnya. Wa in'amallah, memberi nikmat oleh Allah kepada mereka penduduk surga. Bidawami ridahu, dengan tetap ridhanya Allah dalamnya surga. Selama Allah masih ridha ke orang dalam surga, orang tetap dalam surga, nggak dikeluarkan. Itu nama judul dalam kitab Imam Bukhari. Jadi dalam kitab Imam Bukhari judul pertamanya Permulaan Wahyu. Akhir kitab judulnya penduduk surga masuk surga, Allah memberi nikmat kepada penduduk surga agar tetap dalam surga itu. Kemudian kitab Imam Bukhari itu beliau ringkas, jadilah kitab yang kita ngaji sekarang, Mukhtasar Abi Jamrah. Semoga khatam ya di sini ya. Semoga aja Allah mudahkan. Allah beri kesehatan kita ya, sehat. Kalau sehat insya Allah lancar. Nah, kalau sakit ya kita harus istirahat. Ada pertanyaan, makna-makna, i'rab segala macam, silakan. Masya Allah. Apa faedah-faedah yang ada? Coba kita lihat-lihat. Ada faedah-faedah buat tambahan ilmu pengetahuan. Oh, ada kemarin saya lihat apa ya? Faedahnya. Ini faedah tambihun halaman 13. Halaman 13 ada faedah. Ada 8 model cara Nabi menerima wahyu. Penting nih. Mana dia Adi di sini? Oh, belum ngaji hadis itu. Belum, ah? Kamu belum nyampe kah? Kita baru 12 ya? Ini udah 13 saja, belum nanti. Jangan dipercepat. Nanti.
Nah, titik berarti. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Walhamdulillahi rabbil alamin.